akan menjelaskan definisi dan konsep pemasaran relasional. Apa sih pemasaran relasional itu? Jadi, pemasaran relasional atau relationship marketing adalah suatu filosofi, proses, atau strategi pemasaran dengan cara menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang sudah ada dan calon pelanggan baru melalui pemenuhan kebutuhan pelanggan, memperlakukan pelanggan sebagai mitra, memberikan pelayanan yang baik, serta menjamin produk yang berkualitas kepada pelanggan. Ada juga definisi atau pengertian pemasaran relasional menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2010, menyatakan bahwa relationship marketing adalah suatu proses untuk menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan-hubungan yang kuat dengan para pelanggan dan stakeholder lainnya. Lalu, menurut Buchari tahun 2011, menyatakan relationship marketing adalah suatu filosofi menjalankan bisnis yang fokus pada perbaikan pelayanan pada langganan atau pelanggan yang sudah ada dibandingkan dengan mencari langganan baru. Apa sih tujuan dari pemasaran relasional itu? Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan loyalitas pelanggan dengan mempertahankan pelanggan yang ada dan menciptakan pengalaman positif yang pada akhirnya dapat memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang bagi perusahaan. Jadi hal ini juga dapat menguntungkan perusahaan dan juga pelanggan. Jadi konsep ini menekankan pentingnya memahami pelanggan secara mendalam, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan menciptakan interaksi yang berkelanjutan serta saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan. Manfaat relationship marketing. A. Manfaat sosial. Meskipun pendekatan dengan cara menambah sebuah manfaat yang ekonomis seperti ini juga dapat membangun preferensi konsumen. Akan tetapi, hal ini juga dapat mudah ditiru oleh para pesaing perusahaan karena yang lainnya hampir sama dalam pendekatannya. B. Status. Pendekatan dalam manfaat relationship marketing ini adalah untuk membangun hubungan yang kuat dengan seorang pelanggan adalah dengan menambah status. C. Manfaat ekonomis. Pendekatan pertama untuk dapat membangun suatu hubungan nilai dengan pelanggan adalah menambah beberapa manfaat keuangan atau ekonomis. Contohnya, dapat berupa penghematan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan dan potongan-potongan khusus. Konsep relationship marketing. Yang pertama, nilai sepanjang hidup pelanggan. Perusahaan perlu mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi menjalin hubungan jangka panjang dan kemudian menghitung nilai hidup pelanggan atau Customer Lifetime Value atau CLV agar menguntungkan perusahaan. Yang kedua, horizon orientasi jangka panjang merupakan ciri utama relationship marketing. Keberhasilan suatu relationship marketing dapat diukur dari seberapa lama pelanggan terjaga dalam hubungannya dengan perusahaan. Dengan kata lain, relationship marketing juga dapat menyangkut nilai estimasi mengenai nilai sepanjang hidup konsumen. Yang ketiga, kustomisasi. Relationship marketing juga dapat memberikan pemahaman yang lebih tepat akan tuntunan dan keinginan dari konsumen, sehingga bisa saja memungkinkan penyediaan produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Yang keempat, komitmen dan pemenuhan janji. Untuk dapat menjalin suatu hubungan dalam waktu jangka panjang, relationship marketing juga lebih menekankan terhadap bagaimana cara pemeliharaan sikap percaya atau kepercayaan, komitmen dengan menjaga integritas masing-masing perusahaan melalui pemenuhan janji atau timbal balik, empati di antara kedua pihak. Yang kelima, pangsa konsumen bukan pangsa pasar. Relationship marketing juga tidak lagi berfokus hanya pada pencapaian pangsa pasar, melainkan juga berfokus pada upaya untuk mempertahankan pelanggan. Yang keenam, dialog dua arah. Untuk mencapai hubungan yang diinginkan, maka diperlukan komunikasi dua arah. Selanjutnya, membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan. Customer relationship atau hubungan pelanggan adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga dan membangun hubungan baik antara perusahaan, pemilik bisnis, dengan para pelanggan. Dalam strategi ini, perusahaan berupaya untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, sehingga dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik dan sesuai dengan yang mereka butuhkan.
Ada beberapa manfaat dari customer relationship dalam bisnis, yaitu antara lain yang pertama, meningkatkan retensi pelanggan. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, perusahaan dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan mencegah mereka beralih ke pesaing yang lain. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Pelanggan yang puas lebih cenderung untuk membeli produk atau layanan kita secara terus-menerus. Lalu yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal cenderung menghabiskan lebih banyak dan lebih cenderung merekomendasikan bisnis kita kepada orang lain. Yang terakhir, efisiensi operasional. Dengan mengotomatisasi proses bisnis dan mengumpulkan data pelanggan di satu tempat, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada cara membangun customer relationship yang baik. Yang pertama itu adalah membuat visi yang baik dalam customer relationship. Dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan, perusahaan harus memiliki visi yang jelas. Nah, visi ini harus mencakup bagaimana perusahaan ingin dilihat baik oleh para pelanggannya, dan apa yang ingin dicapai dalam hubungan dengan pelanggan, dan bagaimana perusahaan akan mencapai tujuan tersebut. Nah, visi yang jelas akan membantu perusahaan dalam membangun dan melaksanakan strategi customer relationship yang efektif. Yang kedua, ada membangun komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Komunikasi adalah kunci dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Perusahaan harus berusaha untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara teratur dan efektif. Ini bisa melalui berbagai saluran seperti email, media sosial, dan jaringan seluler. Yang ketiga, ada selalu terhubung dengan pelanggan untuk mempertahankan hubungan. Untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan, perusahaan harus terus berusaha untuk terhubung dengan pelanggan. Sama seperti yang kedua tadi, ini bisa melalui berbagai cara seperti email, terus media sosial, atau juga panggilan seluler. Yang keempat itu ada pentingnya meminta feedback dari para pelanggan. Nah, feedback dari para pelanggan ini adalah alat yang sangat berharga dan dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan para pelanggan. Nah, dengan meminta feedback dari para pelanggan, perusahaan dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan agar perusahaan itu dapat memahami apa yang pelanggan sukai dan apa yang tidak disukai tentang produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini akan membuat perusahaan memiliki kesempatan untuk meningkatkan dan menyesuaikan yang akan meningkatkan kepuasan dari pelanggan tersebut. Nah, yang kelima ada apresiasi sebagai bentuk penghargaan untuk pelanggan yang setia. Menghargai pelanggan yang setia adalah salah satu cara yang efektif untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Ini bisa dengan cara memberikan diskon atau penawaran khusus ataupun bahkan memberikan hadiah kepada pelanggan tersebut. Dengan menunjukkan apresiasi, perusahaan akan mendapatkan kesan yang baik dan dapat memperkuat hubungan dengan para pelanggan dan juga dapat mendorong loyalitas perusahaan tersebut. Nah, yang keenam adalah mengatasi setiap keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Mengatasi keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Nah, perusahaan pun harus memiliki cara yang efektif untuk menangani keluhan yang terjadi dari para pelanggan tersebut. Dengan menangani keluhan dengan cara ini, perusahaan dapat menunjukkan kepada pelanggan bahwa mereka itu peduli dan berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan tersebut. Nah, yang ketujuh itu merencanakan strategi konten marketing yang efektif. Nah, konten marketing itu adalah alat yang efektif dalam membangun hubungan yang baik dengan sebuah perusahaan. Dengan menyediakan konten yang relevan dan berharga, perusahaan dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Strategi konten marketing yang efektif itu akan mencakup penentuan jenis konten yang akan menarik bagi para pelanggannya. Kapan dan bagaimana konten tersebut akan didistribusikan dan bagaimana efektivitas konten tersebut akan diatur.
Ada beberapa cara untuk mengatasi jika ada keluhan. Yang pertama, konfirmasi dan terima keluhan pelanggan dengan baik. Jika mengeluh suatu hal, segera tanggapi dan lakukan respon yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua, segera meminta maaf. Jika Anda merasa bahwa keluhan pelanggan disebabkan oleh kesalahan sendiri, segera meminta maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan sendiri atau tersebut. Yang ketiga, ada munculnya rasa empati dan komunikasi yang baik. Menunjukkan rasa empati kepada pelanggan akan membantu dalam menangani keluhan pelanggan. Misalnya, jika Anda melakukan kesalahan, segera minta maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan tersebut. Yang keempat, ada petakan masalah. Setelah Anda mendengarkan keluhan yang disampaikan pelanggan, Anda pun bisa memahami dengan baik masalah apa yang sebetulnya dihadapi. Setelah itu, lakukan analisis secara cepat apakah sebelumnya Anda juga pernah mendapat keluhan serupa. Jika Anda pernah mengalaminya, solusi apa yang dulu Anda tawarkan dan terapkan. Solusi tersebut berhasil dalam mengatasi keluhan pelanggan. Yang kelima, ada tindak lanjuti kekhawatiran pelanggan. Selalu dengarkan kekhawatiran pelanggan dan ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan dan memuaskan mereka. Yang keenam, mencatat setiap komplain yang masuk dan cara-cara yang Anda lakukan untuk menangani adalah penting untuk meningkatkan kualitas bisnis. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih tidak lupa untuk memahami keluhan pelanggan juga perlu dilakukan dengan ucapan terima kasih atas keluhan yang diutarakan tersebut. Yang kedelapan, menemukan solusi. Jika keluhan pelanggan mengidentifikasi pelanggan memperhatikan produk bisnis Anda, maka Anda harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dan memuaskan mereka. Yang kesembilan, ada menindaklanjuti keluhan. Jika keluhan pelanggan mengidentifikasi pelanggan memperhatikan produk bisnis Anda, maka Anda harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dan memuaskan merek dari produk Anda tersebut. Yang ke-10, ada mengabulkan keinginan pelanggan. Jika keluhan pelanggan menunjukkan pelanggan memperhatikan produk bisnis Anda, maka Anda harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dan memuaskan mereka dan lebih meningkatkan merek dari produk tersebut. Cara menjaga hubungan baik dengan pelanggan setelah menerima keluhan ataupun umpan balik negatif. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan setelah menerima keluhan ataupun umpan balik negatif, dapat dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah masalah keluhan tersebut diperbaiki. Jika keluhan pelanggan disebabkan oleh kesalahan Anda, maka segeralah lakukan perbaikan dan perbaiki masalah tersebut. Yang kedua, meminta maaf. Jika Anda merasa bahwa keluhan pelanggan disebabkan oleh kesalahan Anda, segeralah meminta maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan tersebut. Yang ketiga, menganalisis keluhan. Setelah Anda mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, Anda pun dapat memahami dengan baik masalah apa yang sebetulnya dihadapi. Yang keempat, mencatat setiap komplain yang masuk. Mencatat setiap komplain yang masuk dan cara-cara yang Anda lakukan untuk menanganinya adalah suatu hal yang penting untuk meningkatkan kualitas bisnis. Dan yang kelima adalah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dan memuaskan pelanggan. Jika keluhan pelanggan menunjukkan pelanggan memperhatikan produk bisnis Anda, maka Anda harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dan memuaskan mereka. Selanjutnya kita akan membahas keterlibatan pelanggan dan pengalaman pelanggan. Pemasaran relasional berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Keterlibatan pelanggan dan pengalaman pelanggan adalah dua elemen kunci dalam pemasaran relasional. Keterlibatan pelanggan atau customer engagement mengacu pada proses terlibat dengan pelanggan melalui berbagai saluran untuk memperkuat hubungan pelanggan dan meningkatkan retensi pelanggan dan loyalitas merek. Ini mencakup komunikasi apapun yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelanggan selama siklus hidup pelanggan dengan merek tersebut. Mulai dari interaksi pelanggan pertama, hingga setelah mereka membeli produk atau layanan, keterlibatan pelanggan sangatlah berperan penting. Tujuan dari customer engagement. Tujuannya itu adalah untuk memberikan nilai kepada pelangganan di luar produk atau layanan yang mereka beli. Semakin baik strategi keterlibatan pelangganan,
semakin besar kemungkinan pelanggan akan terus membeli dari perusahaan. Beberapa manfaat menerapkan strategi customer engagement. Yang pertama, yaitu keunggulan kompetitif. Pendekatan berpusat pada pelanggan memberi perusahaan keunggulan di dunia di mana konsumen memiliki banyak pilihan produk. Yang kedua yaitu peningkatan konversi. Strategi keterlibatan pelanggan tidak hanya memperkuat hubungan konsumen, tetapi juga berdampak positif pada konversi penjualan. Yang ketiga yaitu basis pelanggan aktif. Dengan basis pelanggan yang aktif, perusahaan dapat melihat peningkatan di seluruh perusahaan. Selanjutnya itu, keterlibatan pelanggan dapat diukur melalui berbagai cara, seperti frekuensi pembelian, jumlah waktu yang dihabiskan di situs web atau aplikasi perusahaan, partisipasi dalam media sosial, dan umpan balik pelanggan. Frekuensi pembelian, seperti seberapa sering pelanggan membeli dari perusahaan, dan apakah pelanggan membeli secara teratur atau hanya sesekali. Yang kedua itu jumlah waktu yang dihabiskan di situs web atau aplikasi perusahaan, yaitu berapa lama pelanggan menghabiskan waktu di situs web atau aplikasi perusahaan. Yang ketiga itu partisipasi dalam media sosial, yaitu apakah pelanggan mengikuti perusahaan di media sosial dan apakah mereka berinteraksi dengan konten perusahaan di media sosial. Yang terakhir yaitu umpan balik pelanggan. Apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari perusahaan. Strategi keterlibatan pelanggan melibatkan berbagai saluran komunikasi untuk membangun hubungan, meningkatkan kepuasan, dan secara proaktif memelihara basis pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memberikan pengalaman yang memuaskan, perusahaan dapat membangun relasi yang erat dan saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Pengalaman pelanggan adalah keseluruhan perasaan pelanggan tentang suatu perusahaan dan mereknya. Pengalaman pelanggan dipengaruhi oleh semua interaksi yang dimiliki pelanggan dengan perusahaan. Termasuk yang pertama adalah proses pembelian. Contohnya seperti sebuah toko online yang menawarkan proses check-out yang mudah dan cepat dengan berbagai pilihan pembayaran akan memberikan pengalaman pelanggan yang positif. Yang kedua adalah layanan pelanggan. Contohnya seperti sebuah perusahaan yang memiliki staf yang ramah dan membantu, yang dapat dengan cepat menyelesaikan masalah pelanggan, yang akan memberikan pengalaman pelanggan yang positif. Yang ketiga adalah kualitas produk atau layanan. Contohnya seperti sebuah perusahaan yang menjual produk berkualitas tinggi, yang tahan lama dan dapat diandalkan, akan memberikan pengalaman pelanggan yang positif. Yang keempat adalah komunikasi perusahaan. Contohnya seperti sebuah perusahaan yang secara teratur berkomunikasi dengan pelanggannya mengenai tentang produk, layanan, dan promosinya, yang akan memberikan pengalaman pelanggan yang positif. Hubungan antara keterlibatan pelanggan dan pengalaman pelanggan. Keterlibatan pelanggan dan pengalaman pelanggan saling terkait erat, di mana pengalaman pelanggan yang positif dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan keterlibatan pelanggan yang tinggi dapat menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih positif. Strategi untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan pengalaman pelanggan. Yang pertama, personalisasi. Artinya, personalisasi pesan dan penawaran untuk pelanggan individual. Yang kedua, interaksi dua arah. Maksudnya, dorong komunikasi dua arah antara perusahaan dan pelanggan. Yang ketiga, konten yang menarik. Artinya, buatlah konten yang menarik dan informatif yang bermanfaat bagi pelanggan. Yang keempat, program loyalitas. Artinya, hadiahi pelanggan atas kesetiaan mereka. Yang kelima, layanan pelanggan yang luar biasa. Maksudnya, berikan layanan pelanggan yang luar biasa yang melampaui harapan pelanggan. Pemasaran relasional yang efektif dapat membantu perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang positif.
Nah, selanjutnya kita akan masuk pada teknologi dan alat untuk pemasaran relasional. Nah, teknologi dan alat memiliki peran penting dalam pemasaran relasional karena dapat membantu perusahaan untuk mengumpulkan data pelanggan, mengelola hubungan pelanggan, dan menganalisis data pemasaran. Teknologi dan alat yang digunakan dalam pemasaran relasional antara lain yang pertama yaitu Customer Relationship Management. Nah, alat ini digunakan untuk mengelola dan mendukung pemasaran relasional. Dengan adanya alat ini memudahkan pengaturan serta pelacakan data pelanggan, termasuk penjualan, informasi demografis, dan komunikasi layanan pelanggan. Nah, yang kedua adalah marketing teknologi. Nah, teknologi yang membantu otomasi dan menganalisis data pelanggan, melancarkan interaksi dan campur tangan dengan pelanggan, dan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kinerja pemasaran. Yang ketiga adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah platform yang menyediakan interaksi langsung dengan pelanggan dan mengizinkan perusahaan untuk mengirimkan pesan dan promosi secara personalisasi. Media sosial sendiri memiliki peran penting dalam pemasaran hubungan karena memungkinkan perusahaan untuk terlibat dengan pelanggan secara langsung. Nah, yang keempat adalah email marketing. Strategi pemasaran digital yang digunakan media email untuk mempromosikan produk, layanan, atau konten komersial kepada pelanggan atau calon pelanggan. Nah, yang kelima adalah analisis perilaku konsumen. Menggunakan teknologi untuk menganalisis perilaku konsumen dan mendapatkan informasi tentang kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Hal ini berguna untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan memperbaiki strategi pemasaran, membantu perusahaan dalam mengelola dan memperbaiki strategi pemasaran, membuat produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan mempertinggi kemudahan pelanggan. Nah, yang keenam adalah aliansi strategis. Hubungan dengan pesaing, supplier, organisasi lain yang berpotensi untuk membantu dalam pemasaran relasional. Pemasaran relasional bertujuan untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan menciptakan dua arah dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan juga perusahaan. Yang ketujuh adalah internet. Nah, dengan internet ini, bisnis dapat menyimpan, melacak, menganalisis sejumlah besar informasi pelanggan dan menggunakannya untuk menyesuaikan iklan dan menawarkan penawaran. Nah, yang ketujuh adalah program loyalitas. Program loyalitas yang menggunakan teknologi untuk melacak dan menganalisis aktivitas pelanggan, memberikan insentif, dan membangun keterlibatan jangka panjang. Nah, yang terakhir adalah pemantauan dan umpan balik. Penggunaan alat untuk memantau reputasi merek, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, dan meresponnya dengan cepat untuk memperbaiki atau memperkuat hubungan. Nah, dari semua teknologi dan juga alat ini bertujuan untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, mengembangkan kepercayaan dan juga kesetiaan dan keterlibatan pelanggan dengan merek atau perusahaan. Contoh kasus pemasaran relasional, dealer sepeda motor yang sejenis seperti Astra Motor, Langan Motor, Nusantara Sakti, dan dealer sepeda motor lain seperti PT Citra Agung Motor, PT Suzuki Motor, PT Bahana Tegal, sehingga penjualan unit sepeda motor Honda di PT Nagamas Mitra Sejati Tegal semakin menurun. PT Nagamas Mitra Sejati Tegal pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 17% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, penjualan sepeda motor Honda mengalami penurunan yang cukup besar sebanyak 26% dari tahun 2017. Begitu pula pada tahun 2019 penurunannya sebesar 13% dari tahun 2018. Manajemen PT Nagamas Mitra Sejati Tegal harus memikirkan cara bagaimana meningkatkan volume penjualannya. Pemasaran menjadi faktor penting agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain yang menjual produk yang sejenis. Solusi dari kasus untuk meningkatkan volume penjualan dari PT Nagamas Mitra Sejati Tegal, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa strategi yang efektif. Yang pertama, melakukan analisis untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dan mengidentifikasikan tren pasar, pesaing, dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan harga yang kompetitif. Yang ketiga, memanfaatkan pemasaran digital seperti penggunaan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan informasi yang jelas mengenai produk dan layanan yang disediakan perusahaan.
Keempat, membangun hubungan atau bekerjasama dengan supplier atau pihak lain yang dapat meningkatkan pangsa pasar dan mengatur harga yang kompetitif. Yang kelima, menyediakan pelayanan yang baik dan unggul, membantu pelanggan dalam memilih produk yang tepat, dan menghubungkan pelanggan dengan supplier atau pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan atau membangun loyalitas pelanggan. Dengan menerapkan strategi ini, PT Nagamas Mitra Sejati Tegal dapat meningkatkan daya saingnya di pasar dan juga meningkatkan volume penjualannya.